Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dalam hidup ini kita mengalami suatu ujian, satu musibah atau suatu kezaliman. Maka tahukah Anda bahwa kejadian itu bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah? Ketika Anda dizalimi oleh seseorang, maka terkadang muncul dalam benak kita, dalam hati kita ingin membalas dendam. Bahkan kita kepingin orang itu celaka, bahkan meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukanlah akhlak dan sifat Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami begitu banyak penderitaan, begitu banyak ujian, bahkan kezaliman yang beliau alami. Tapi perlu kita fahami, ketika Rasulullah mengalami satu kezaliman, beliau dizalimi oleh kaum Taif, masyarakat Taif, beliau dilempari dengan batu. Maka yang keluar dari mulut Rasulullah adalah doa hidayah untuk mereka. Bahkan pernah Rasulullah dicaci maki oleh seorang wanita Yahudi yang sudah tua. Rasulullah tidak pernah membalas. Bahkan beliau memberikan setiap hari makanan dan disuapkan kepada orang Yahudi tersebut. Sehingga sepeninggalan Rasulullah, orang Yahudi itu pun masuk Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika kita mengalami satu ujian, kita dizalimi oleh seseorang, maka sikap pertama yang harus kita lakukan, hendaknya kita memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdoa kepada Allah meminta hidayah. Karena salah satu doa yang tidak ada hijab dan Allah pasti kabulkan adalah doanya orang yang dizalimi, meskipun itu doanya orang kafir sekaligus, apalagi orang beriman. Maka ketika seseorang menzalimi Anda, apakah dia mengambil tanah Anda, apakah dia mengambil harta Anda, apakah dia merusak kehormatan Anda, maka ketika itu gunakan kesempatan itu untuk berdoa kepada Allah. Ketika hati Anda sakit, maka ketika itu Anda doa kebaikan, doa Anda akan mustajabah. Seperti mana yang sering kita dengarkan, seorang imam besar, Dr. Andes Abdurrahman As-Sudais, imam besar di Masjidil Haram. Beliau bisa mendapatkan kedudukan tersebut disebabkan karena doa orang tuanya ketika merasa sakit di dalam hati. Suatu ketika Abdurrahman As-Sudais di masa kecilnya, ketika ibunya sedang memasak makanan lauk pauk untuk menjamu tamu yang akan datang, maka ibunya telah menghidangkan beberapa lauk untuk disediakan kepada tamu yang akan datang. Tiba-tiba Abdurrahman As-Sudais ketika itu masih berumur kurang lebih 5 tahun. Dia masuk ke dalam rumahnya dengan membawa pasir. Kemudian pasir tersebut dimasukkan ke lauk yang sudah dimasak, yang sudah disajikan. Maka ketika itu hati seorang ibu yang memasak lauk tersebut tentunya begitu marah, begitu sedih. Akan tetapi ketika hatinya merasa marah, sedih, tiba-tiba keluar dari mulutnya, "Ya Abdurrahman, keluarlah engkau dari sini dan pergi ke Masjidil Haram untuk menjadi imam." Dan kita lihat sekarang doa seorang ibu ketika dia merasa sakit dalam hatinya, didoakan kebaikan untuk anaknya, maka dia pun telah menjadi imam Masjidil Haram. Maka penting bagi kita
ketika mengalami sakit hati, kita dizalimi, maka gunakan kesempatan tersebut untuk berdoa kepada Allah, karena itu adalah waktu mustajabah yang mana doa kita diterima oleh Allah tanpa syarat apa-apa. Kemudian yang kedua, ketika kita dizalimi, disakiti oleh orang-orang, maka maafkanlah dia. Terkadang untuk mengucapkan saya maafkan engkau begitu sulit, karena kita telah dizalimi. Maka mintalah kepada Allah, ya Allah, saya akan berusaha untuk memaafkan dia dengan mulut saya, meskipun hati ini belum bisa. Ya Allah, berikanlah saya kekuatan untuk memaafkan dia, zahir dan batin. Karena kenapa, tuan-tuan? Ketika kita memaafkan orang yang menzalimi kita, maka itu akan membawa kita ke dalam surga begitu cepatnya. Seandainya kita dizalimi, muncul dalam hati, insya Allah saya akan tuntut engkau di akhirat karena itu adalah hak saya. Memang ketika itu kita tidak berdosa, karena kita akan mengambil hak kita. Tapi tahukah Anda, sikap kita tidak memaafkan dia akan menuntut dia nanti di akhirat. Itu akan memperlambat proses kita untuk masuk ke dalam surga. Teman-teman kita yang baik telah masuk surga, kita masih menunggu. Kenapa? Karena kita harus menghadiri sidang orang yang menzalimi kita. Ketika kita tidak memaafkan dia, berapa lama kita menunggu. Sedangkan orang-orang lain yang lebih baik dari kita telah memasuki surga. Mudah-mudahan nasihat singkat ini menambah keimanan kita, kebaikan kita, sehingga kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Hadza minni wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.